setiap kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Luar biasa semangat. Semangat. Wah, saya senang nih kalau dengar suaranya Bu Nancy tuh bersemangat gitu ya. Ya, gimana Bapak Ibu sudah makan siang? Sudah. Ya, alhamdulillah juga sudah sholat ya. Iya. Ya. Ya, Bapak Ibu, saya senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual untuk bisa akhirnya selain bersilaturahmi dan juga bisa insya Allah gitu ya menambah informasi dan juga pengetahuan yang baru untuk kita semua. Ya, sebelum kita memulai kegiatan lebih lanjut, ada baiknya kita memulai kegiatan ini dengan berdoa supaya kegiatan kita pada kali ini berjalan dengan lancar. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak Ibu, pada pertemuan kita kali ini saya ingin ingin menyampaikan oleh-oleh yang kemarin saya dapatkan dari diklat instruktur penggerak gitu ya. Saya rasa materi ini juga perlu kita ketahui walaupun mungkin sekolah kita belum ditunjuk jadi sekolah pusat keunggulan gitu. Tapi saya rasa nilai-nilai yang ada dalam pelatihan yang kemarin saya dapatkan itu sepertinya sangat baik untuk kita coba terapkan di sekolah dan mudah-mudahan akan sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru BK. Ya, tapi sebelum kita mulai lebih lanjut, mungkin ada baiknya kita yel-yel dulu ya, supaya lebih semangat gitu ya, karena tadi kita sudah banyak beraktivitas, kemudian sudah makan gitu ya, dan ini menjelang siang nih khawatirnya agak-agak ngantuk gitu ya, jadi semoga kita semua yang ada dalam pertemuan ini bisa saling semangat gitu ya. Ya, Bapak Ibu, jadi nanti saya akan mengajak Bapak Ibu yel-yel gitu ya. Mungkin saya bisa contohkan dulu sebentar. Jadi nanti ketika saya teriak Indonesia, kita tepuk tangan. Prok, 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 prok. Berjiwa Pancasila. Prok, 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 prok. Tangguh berdikari. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Ibu. Oke, kita coba ya bersama-sama. Indonesia. Prok, 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 prok. Berjiwa Pancasila, prok, 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 tangguh berdikari. Ya, semangat untuk kita semua Bapak Ibu. Iya. Semangat. Semangat gitu ya. Ya, Bapak Ibu, hal yang ingin saya sampaikan adalah mengenai profil pelajar Pancasila. Sebentar ya. Saya akan coba share screen dulu. Ya, apakah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah ya. Sudah terlihat. Oke. Saya coba slideshow dulu supaya lebih besar. Ya, jadi hal yang ingin saya sampaikan pada saat ini berhubungan dengan kerangka kurikulum pada sekolah penggerak. Yang seperti kita tahu bahwa saat ini pemerintah sedang menggalakkan gitu ya sekolah penggerak itu biasanya untuk sebutan di tingkat SMA dan untuk kita yang ada di SMK itu adalah sekolah pusat keunggulan gitu ya. Ya memang untuk kita di SMK mungkin belum ada pengumuman gitu ya siapa yang akan sekolah yang akhirnya terpilih untuk menjadi sekolah pusat keunggulan. Tapi saya rasa yang saya sudah sampaikan tadi kita perlu gitu ya memahami nilai-nilai yang sebenarnya sangat baik diterapkan di setiap sekolah. Ya, adapun tujuan gitu ya dari kegiatan kita kali ini adalah
Bapak Ibu diharapkan dapat memahami konsep profil pelajar Pancasila. Kemudian kita juga dapat mendukung penerapan profil pelajar Pancasila di dalam lingkungan sekolah yang harapannya kita sebagai guru BK bisa menjadi role model pertama gitu ya, yang bisa menampilkan sisi-sisi positif dari profil pelajar Pancasila. Ya tentunya sebelum para peserta didik itu bisa menanamkan profil itu ke dalam dirinya, setidaknya mereka punya role model gitu ya. Saya harapkan Bapak Ibu Guru BK nantinya bisa memiliki nilai-nilai yang ada dalam profil ini. Ya, jadi profil pelajar Pancasila ini adalah profil lulusan ya yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila peserta didik dan pemangku kepentingan. Jadi seperti yang kita tahu gitu ya, selama setahun ini gitu ya, Pak Menteri kan, Mas Menteri sudah menghapuskan UN gitu kan, dan sebenarnya kita semua diharapkan bisa menekankan pada pentingnya karakter. Nah, karakter profil pelajar Pancasila ini yang diharapkan menjadi tujuan nasional gitu ya, yang setelah tercermin dalam profil ini. Nah, profil ini terdiri dari 6 bagian. Kalau bisa dilihat gambarnya itu seperti lingkaran gitu, karena itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bukan berarti yang satu lebih penting dibandingkan yang lainnya, tapi ini merupakan suatu kesatuan yang harus ada dalam diri profil lulusan kita. Nah, ini yang pertama adalah tentunya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia gitu ya. Ya, jadi kita berharap nantinya anak-anak kita gitu ya, saat ini mungkin tentunya sudah melakukan kewajiban mereka sebagai umat beragama, tapi pada profil ini tentunya diharapkan menjadi lebih lagi gitu ya, untuk bisa terinternalisasi dalam dirinya dan juga kehidupannya. Nah, ini yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, mungkin ini adalah hal yang sebenarnya cukup baru ya, merupakan informasi baru untuk kita semua, di mana ini diharapkan pelajar Indonesia nantinya memiliki identitas yang matang, mampu memahami dirinya dan juga budayanya, sekaligus dia juga memiliki keterbukaan terhadap ragam budaya daerah, nasional, dan global. Ini tentunya menjadi sesuatu yang penting karena diharapkan lulusan kita tidak hanya berkecimpung dalam skala nasional, tapi juga skala internasional. Nah, ini titik beratnya adalah dapat mengenal dan menghargai budaya, dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar budaya, berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta berkeadilan sosial. Nah, ini yang ketiga, mandiri gitu ya. Mandiri itu adalah suatu konteks kalimat yang sepertinya sederhana gitu, tapi ternyata dalam pelaksanaannya itu tidak mudah gitu ya. Karena diharapkan mereka bisa benar-benar tangguh terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dan mereka tercermin dari kemampuan yang bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, berarti mereka pada nantinya ke depannya mereka bisa bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan dirinya, mampu merefleksikan keinginan dalam tindakan-tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk selanjutnya adalah bergotong royong gitu ya. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai mandiri, di mana dia bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, tapi mereka juga nantinya diharapkan bisa bergotong royong gitu ya. Ini sebenarnya kan sebuah kalimat yang sudah lama ada ya, gotong royong gitu, dan kemudian kembali digalakan karena ketika kita berada di dunia global, kita tidak lagi melakukan persaingan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan kita, dan kalau pada lulusan kita berharapnya bisa berkolaborasi dengan rekan kerjanya gitu ya. Jadi nantinya mereka bisa sama-sama
melakukan kegiatan bisa sama-sama untuk memajukan diri dan teman-teman atau orang yang ada di sekelilingnya gitu. Jadi tidak sekedar menang secara sendiri. Ya, sampai di sini apa ada yang mau ditanyakan Pak Bapak Ibu sebelum saya lanjut pada slide selanjutnya? Saya Bu, Oh iya, silahkan Pak. apakah profil pelajar Pancasila ini juga menyerap butir-butir Pancasila yang dulu ada 36 ini Bu? Oh iya, kalau kita dulu masih itu ya dengan apa kata-kata butir-butir Pancasila yang sepertinya kalau anak-anak sekarang mungkin nggak kenal ya. Iya, iya betul Pak. Mungkin Bapak Ibu yang Ibu-ibu yang lain bisa menanggapi pertanyaan dari Bapak Aris gitu ya. Apakah nilai-nilai 6 ini sudah bisa apa ya menyertakan ya butir-butir Pancasila yang dulu kita pernah kenal ya. Begitu ya Pak ya? Iya betul, iya betul. Ya, mungkin Bu Eni atau Bu Nensi ada tanggapannya? Baik, Terima kasih Bu. Saya Iya. Bu lanjut Iya, Beni silakan dulu. Bu Eni. berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Haris, apakah terkait dengan butir-butir Pancasila? Saya lihat masuk terinclude di dalamnya, tapi mungkin tidak teli gitu Pak, satu-satu ini sila ketuhanan yang Maha Esa, ini butir ada di sana gitu ya. Tetapi seluruh butir yang ada di sila pertama itu include di dalam ini beriman dan bertakwa ada di dalam itu. Jadi masih itu ada di dalamnya butir-butir yang ada di dalam butir Pancasila, walaupun tidak satu-satu dipreteli. Barangkali nanti ini di lapangan Pak bisa kita uraikan berkaitan dengan ini ya. Mungkin ini nanti menjadi dalam rangkaian RPL kali Bu nanti ya, menjadi program. Barangkali kalau untuk guru BK mungkin begitu Pak Aris. Ya. Ya, seperti itu ya Pak Aris. Saya rasa memang ini jadi sebuah mungkin semacam resume ya dari butir. Ketika kita dulu mengenal butir-butir Pancasila itu ada berapa puluh gitu ya. Dan ini akhirnya disederhanakan, tapi saya rasa roh yang ada dalam butir-butir Pancasila dulu P4 ya, itu terinternalisasi dalam profil pelajar Pancasila ini. Ya, selain Pak Aris, apa ada pertanyaan yang lain? Oke, nggak ada ya. Berarti saya lanjutkan kembali slide-nya. Ya, ini adalah mengenai bergotong royong ya. Ini tadi yang saya katakan kita harus bisa memiliki kolaborasi gitu ya, diharapkan peserta didik memiliki kolaborasi dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang akan dia temui di kemudian hari. Nah, ini kemudian dengan bernalar kritis. Ya, ini sebenarnya sudah mengikuti perkembangan zaman ya. Kalau kita lihat peserta didik kita tuh sebenarnya saat ini sudah memiliki nalar kritis dengan lebih banyak bertanya. Ini jadi tantangan tersendiri untuk kita sebagai pendidik, khususnya sebagai guru BK gitu, karena kekritisan mereka itu nantinya juga perlu diarahkan pada hal-hal yang positif gitu ya. Mereka nantinya akan memperoleh atau memproses informasi serta gagasan yang baik. Nah, ini mereka perlu untuk memiliki kemampuan menganalisa dan mengevaluasinya gitu ya. Karena sekarang dengan banyaknya informasi yang tersebar yang ada entah di dunia maya ataupun melalui dari televisi atau film yang ditonton, itu sangat memungkinkan mereka untuk bisa menyaring informasi mana yang positif, mana yang negatif gitu ya. Dan itu tentunya kita sebagai guru BK nantinya akan punya peranan yang cukup besar pada pembentukan nalar kritis yang dimiliki oleh peserta didik. Ya, ini yang selanjutnya adalah pada kreatif gitu ya. Jadi pelajar Indonesia diharapkan mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain yang berbeda untuk
bisa berinovasi gitu ya. Ya, saya rasa semua peserta didik kita pasti memiliki daya kreativitas yang baik gitu ya. Kreativitas yang baik, tapi seringkali mereka juga perlu untuk diarahkan untuk akhirnya bisa menghasilkan gagasan, karya, dan tindakan yang orisinil gitu ya. Hingga akhirnya mereka memiliki keluasan untuk berpikir dan mencari alternatif solusi permasalahan. Ya, ini adalah ringkasan dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila gitu ya. Ini ada 6 gitu ya, ada 6 profil yang perlu kita kembangkan gitu ya, perlu kita ketahui untuk akhirnya bisa terinternalisasi dan kita sebagai guru BK bisa menjadi role model yang baik gitu ya untuk para peserta didik kita. Nah, sebenarnya di sini apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila gitu ya? Saya coba besarkan. Ya, jadi kenapa sih profil pelajar Pancasila menjadi sesuatu yang penting gitu ya? Karena ini sebenarnya adalah hal-hal yang perlu dicapai gitu ya dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ini hal yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana sebenarnya profil pelajar Pancasila ini adalah secara tidak langsung adalah konstruksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem dari pendidikan nasional. Jadi mungkin selama ini kita lebih banyak mencari model gitu ya, sistem pendidikan mana sih yang cocok untuk Indonesia gitu, dan sebenarnya ketika kita melihat jauh ke belakang kita sudah punya tokoh, sudah punya role model yang memiliki nilai-nilai luhur dalam pembentukan karakter bagaimana yang dibutuhkan dalam sistem pendidikan kita gitu ya. Ya, jadi ini pendidikan ini diselenggarakan agar setiap individu menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ya, kita bisa lihat kalau dari rancangan ini sebenarnya profil ini menjadi profil yang sempurna gitu ya, jika itu bisa dimiliki oleh peserta didik kita gitu. Nah, yang kemudian adalah, nah tadi kita sudah melihat bagaimana profil ini menjadi manifestasi dari tujuan pendidikan nasional dan juga pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dan ini kegunaannya adalah rumusan profil pelajar Pancasila dibuat dengan tujuan sebagai kompas ya. Jadi apa yang kita ajarkan nantinya kepada peserta didik sebenarnya sebagai usaha untuk mewujudkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Jadi segala pembelajaran, program, dan kegiatan yang kita buat di sekolah bertujuan akhir ke profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan gitu ya mengenai profil pelajar Pancasila yang diharapkan akan menjadi profil yang bisa dimiliki oleh lulusan gitu ya, lulusan dari sekolah kita. Nah, ini kita akan mulai masuk ke dalam diskusi yang lebih intens gitu ya, bagaimana profil pelajar Pancasila diterapkan dalam layanan bimbingan konseling. Ya, kepada Bapak Ibu mungkin kita bisa berdiskusi gitu ya sebelum kita melangkah lebih jauh, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan dari penerapan profil pelajar Pancasila ini. Ya, kepada Bapak Ibu dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Baik, Bu. Oke, ya Bu Eni. Iya, bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila dalam layanan BK? Saya pikir ini menjadi standar dari lulusan dari satuan pendidikan ya Bu di sekolah. Iya. Bagaimana juga layanan BK itu kan mendukung dari visi atau misi yang dicapai sekolah, yang akan dicapai sekolah. Jadi memang ujung tombak dari rencana penerapan itu ada di guru BK
walaupun nanti tetap berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain dan warga sekolah yang lain, tetapi ini menjadi materi wajib gitu Bu. Kalau menurut saya materi wajib yang kita sampaikan di dalam layanan bimbingan konseling. Barangkali untuk layanan ini bisa kita rencanakan nanti di dalam pertemuan klasikal, sehingga seluruh anak mengetahui nanti bagaimana lanjutnya kita bisa evaluasi dalam kelompok kecil. Barangkali itu menurut saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Jadi tadi Bu Eni mengatakan gitu ya bahwa kita ada baiknya untuk memberikan materi tersendiri kepada peserta didik gitu ya secara klasikal, untuk kemudian nanti hasilnya bisa dievaluasi untuk jadi bahan pertimbangan kita pada kegiatan yang selanjutnya. Ya mungkin Ibu atau Bapak yang lain bisa memberikan tanggapannya juga. Baik, saya Ibu. Ya Pak Aris, silahkan. Baik. Semua layan-layan yang dilakukan oleh guru BK, semuanya adalah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan agar anak-anak kita setelah lulus nanti menjadi anak yang memiliki profil pelajar Pancasila. Di setiap layanan dilakukan semuanya adalah dalam rangka meraih tujuannya, yaitu menjadikan anak-anak kita setelah selesai dari sekolahnya memiliki profil pelajar Pancasila. Iya, baik. Iya, terima kasih tanggapannya Pak Aris. Mungkin Bu Nensi bisa memberikan ini tanggapan yang terakhir. Kira-kira idenya Bu Nensi nih bagaimana nih untuk bagaimana sih profil ini bisa diterapkan dalam layanan bimbingan konseling di sekolah kita? Terima kasih Bu Wahyu. Di dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan dan konseling untuk penerapan profil pelajar Pancasila, kita bisa menerapkannya melalui serangkaian kegiatan pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan konseling di satuan pendidikan. Tentunya dimulai dari rencana pelaksanaan layanan. Kenapa saya katakan demikian? Karena apapun bentuk konten atau isi dari materi layanan yang akan kita jadikan sebagai satu acuan atau pedoman di dalam pelaksanaan layanan BK nantinya di sekolah, tentunya ada dasar atau kerangka. Jadi bermula kepada kerangka kurikulum itu sendiri. Apakah profil pelajar Pancasila ini bisa sesuai dengan karakteristik dan tugas perkembangan peserta didik? Tentunya tidak boleh lari dari tujuan dari pelaksanaan pembelajaran atau layanan itu sendiri. Tentunya harus berpedoman kepada SKKPD dan satuan operasional ya, kalau menurut saya ada SOP-nya di dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi kita di bimbingan konseling memiliki panduan penyelenggaraan pedoman operasional pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Tentunya juga capaian layanan itu sesuai dengan fase E dan F dari karakteristik peserta didik kita juga harus diperhatikan. Karena apapun bentuk bidang layanan, strategi, tujuan pelaksanaan kegiatan harus secara komprehensif dan utuh kita satukan di dalam rencana pelaksanaan layanan. Sehingga profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi tersebut di dalam program sekolah penggerak itu menjadi utuh, menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena
kita nanti akan melihat ketercapaian dari pelaksanaan layanan itu sendiri. Mungkin begitu Bu Wayu. Oke, terima kasih banyak Bu Nancy untuk masukannya. Ya, dari diskusi yang sudah kita lakukan bisa terlihat ya kalau Bapak Ibu semua sudah memahami dengan baik itu mengenai profil pelajar Pancasila, dan sebenarnya kita juga sudah mulai memiliki gambaran gitu ya bagaimana sih penerapan profil pelajar Pancasila ini dalam layanan BK gitu ya. Harapan saya nanti di tahun pelajaran baru kita bisa menampilkan gitu ya, bisa menyertakan profil ini ke dalam kegiatan kita dalam program BK kita, sehingga nantinya ada keterbaharuan dan juga mengikuti perkembangan zaman, dan tentunya juga mengikuti arahan gitu ya dari kurikulum sekolah penggerak, hingga akhirnya nantinya layanan BK kita juga bisa lebih sesuai gitu ya, bisa lebih memberikan yang lebih baik kepada peserta didik kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya rasa cukup untuk kegiatan kita kali ini. Terima kasih atas hal-hal yang telah disampaikan gitu ya, menjadi bahan diskusi, dan nantinya akan menjadi PR untuk kita nantinya gitu, apa yang akan kita lakukan berkenaan dengan profil pelajar Pancasila ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya gitu ya, karena ini tadi jadi menjadi sesuatu yang sangat inspirasi untuk kita semua, bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa diterapkan dalam kegiatan layanan BK. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.